Ini kisah nyata yang aneh banget. Cowok ini lagi melihat kamera CCTV, kemudian dia melihat sesuatu yang aneh. Di belakang kucing putih ini ada kucing hitam, tapi tembus pandang guys. Jadi bukan beneran. Video ini diupload di internet dan jadi viral karena aneh banget kan penampakan kucing. Terus cowok itu ngasih tahu tetangganya nih yang punya kucing putih itu. Ternyata mereka emang dahulunya punya kucing putih dan hitam. Kedua kucing ini tidak bisa dipisahin, tetapi 3 hari yang lalu kucing yang hitam meninggal dan ternyata kucingnya dikubur di dekat situ. Tapi pas dicek kuburannya kosong guys, kucingnya nggak ada di situ. Dan anak mereka yang kelihatan mencurigakan terus dicek ke kamarnya. Dia lagi gendong bungkusan yang udah bau busuk, isinya bangkai kucing. Ternyata anak ini nggak mau pisah sama kucingnya, makanya dia bawa bangkainya di kamar. Dan mungkin itu alasan kucing ini jadi nggak tenang guys. Cewek ini selalu dihantui arwah neneknya. Jadi ceritanya neneknya ini baru beberapa hari meninggal. Setelah itu di rumahnya tiba-tiba muncul koin misterius. Melihat koin itu dia langsung nangis. Katanya ada kepercayaan nih kalau ada orang meninggal yang mau komunikasi sama orang yang masih hidup, dia bakal ninggalin tanda berupa koin kayak gini. Dan aneh banget di mana-mana cewek ini bisa nemuin koin. Ketika dia main ke rumah temennya aja nemu koin, dan di rumahnya juga dia suka mendengar suara langkah kaki dan suara-suara seram yang bikin dia takut banget. Karena sudah nggak kuat sampai bilang kalau dia tuh takut banget. Hampir setiap saat muncul koin. Dia nggak mau lihat koin itu lagi, dan kemudian koinnya nggak pernah muncul. Kayaknya neneknya tahu nih kalau cucunya penakut. Tapi seiring berjalannya waktu, karena dia udah nggak pernah melihat koin itu lagi, dia justru jadi kangen banget guys sama neneknya. Bahkan dia berharap neneknya munculin koin-koin itu lagi. Anak ini lagi ngerjain PR tapi dia ketiduran, dan pas bangun-bangun dia kaget banget karena boneka kecil di mejanya hidup, malah mengerjakan semua PR-nya. Anak ini berangkat sekolah seperti biasa, dan sesudah pulang ngasih tahu kalau nilai tugas PR-nya menjadi bagus. Terus anak ini ngasih PR-PR-nya lagi buat dikerjain sama boneka itu. Enak banget nih, anak ini tinggal tidur aja, dan pas pagi-pagi PR-nya udah dikerjain semua sama bonekanya. Secara ajaib ukuran boneka ini makin gede setiap harinya, sementara ia makin malas kerjaannya cuma rebahan, main game, gak pernah belajar. Karena semua tugasnya sudah dikerjakan sama boneka ini, sampai suatu hari ukuran boneka itu segede tubuh dia. Bahkan bonekanya itu yang mau pergi ke sekolah, dan si anak tadi kena kutukan guys. Bertukar nasib, anak pemalas ini malah berubah menjadi boneka. Anak laki-laki ini selalu ketakutan tiap malam. Dia sampai gak bisa tidur, dan di dalam lemari terdengar sesuatu ada bunyi aneh gitu. Ayahnya sampai nyamperin dia dan memarahinya, kiranya anaknya yang berisik. Anak ini sudah mengatakan bukan dia, tetapi ayahnya tidak percaya. Si ayah ini memang galak banget guys, malah makin marah. Besoknya anak ini melihat ada bayangan hitam. Dia ketakutan banget, mau bilang sama ibunya, tapi bayangan itu menghilang tiba-tiba. Ayahnya datang dalam keadaan mabuk dan menyuruh anak ini masuk ke kamar. Tapi seperti biasa dia ketakutan, dan kali ini dia nyamperin orang tuanya. Lalu dia ngedenger ibunya lagi dipukulin sama ayahnya yang sedang mabuk. Dia lihat langsung kepala ibunya sampai berdarah. Anak ini masuk ke kamar dan diikutin sama ayahnya. Dan pas ke kamar, anak ini udah jadi monster yang balas dendam ke ayahnya. Jadi monster itu wujud kebencian anaknya sama ayahnya yang kasar. Dia balas dendam supaya ayahnya nggak bisa nyakitin dia lagi dan ibunya. Dua cowok ini sama-sama naksir sama cewek cantik penjual minuman yang ini. Mereka berdua saling adu pamer menunjukkan kehebatannya masing-masing nih. Kayak pria ini, dia nunjukin jago sulap, dan pria satunya nunjukin kalau dia jago lempar panah. Lanjut terus nih, mereka adu panco. Mereka ngadu jago-jagoan minum dari siang sampai malam, masih bersaing untuk merebutin cewek itu guys. Sampai besoknya mereka udah lelah banget, tapi terus dikasih minuman lagi sama si cewek itu. Mereka makin pusing, dan tiba-tiba nggak sadarkan diri, pria-pria itu ditarik masuk nih sama si cewek. Dan akhirnya nggak nyangka banget, mereka berdua dimasukin ke dalam mesin pembuat minuman. Ternyata selama ini dia sengaja menggoda dan ngumpulin pria-pria buat diubah jadi minuman ini. Dan udah ada lagi nih calon korban baru. Cowok ini seorang pemahat patung. Dia ingin membuat patung yang kasihnya yang udah meninggal, tetapi dia merasa tidak puas sama hasilnya guys, tidak terlalu mirip. Terus dia ikut biru jodoh, tapi tujuan yang sebenarnya dia mencari cewek yang mirip sama kekasihnya.
kekasihnya yang sudah meninggal. Dan gak mungkin kan ada orang yang mirip 100%. Jadi dia lihat cewek ini tangannya mirip sama kekasihnya, dia tandain. Cewek selanjutnya mirip kakinya, yang mirip dia tandai lagi. Dia terus-terusan nyari cewek yang bagian tubuhnya mirip sama kekasihnya guys. Dan yang terakhir dia ketemu cewek ini nih, wajahnya mirip. Dan kalian udah bisa ketebak lah ya, si pembuat patung nyatuin potongan tubuh tadi dijadiin satu dan dijahit badannya sudah tersusun, tinggal bagian kepalanya saja. Cowoknya udah siap mau ngambil kepala cewek ini, tapi ternyata guys, cewek ini psikopat jahat. Dia suka ngoleksi kepala cowok, terus dipoto dan dimasukin album foto. Dan cowok itu udah jadi korbannya guys, korban kereta itu juga guys. Cowok ini tiba-tiba diundang ke permainan yang mencurigakan, dan ternyata pacarnya juga diundang ke permainan itu guys. Jadi beberapa orang dikumpulin di satu gedung. Selama permainan aturannya mereka harus berkata bohong, yang jujur bakal mati, dan pemenangnya bakal dapat uang yang banyak banget. Para pesertanya ngumpul nih, dan cowok kacamata ini bilang kalau dia yang ngadain game. Dari awal kenalan aja udah ada yang langsung meninggal karena keceplosan nyebutin nama aslinya, padahal harusnya kan bohong. Si cewek yang kirim peserta yang lainnya nih supaya dia dan pacarnya yang dapat hadiah, tapi udah gitu ceweknya malah bilang kalau dia nggak cinta sama cowok ini, dia mau menang sendiri. Cowoknya kesel banget digituin, dia emosi dan akhirnya mikirin pacarnya sampai di sisa nyawanya. Cewek itu bilang kalau dia kan tadi bohong. Cowok itu lupa sama aturan gamenya dan dia juga mengakhiri nyawanya. Tiba cowok yang tadi ngaku sebagai penyelenggara game ini muncul. Dia sebenarnya peserta juga, jadi dia sengaja nunggu peserta lain saling menyingkirkan satu sama lain, dan akhirnya dia jadi pemenang di game ini guys. Harus hati-hati nih guys kalau nyari kerjaan, jangan sampai seperti cewek ini. Jadi cewek ini butuh kerjaan dan dia cari-cari di internet, terus ada tawaran jadi pengasuh untuk 2 orang anak. Ternyata yang pasang iklan itu tuh nenek-nenek udah tua, dan dia langsung datang aja ke rumah. Datang dan rumahnya tuh kayak sudah tua dan gak keurus, tapi karena dia butuh uang banget, ya udah dia nekat aja. Ibu-ibu yang punya rumah ini nyuruh dia masuk dan ketemu anaknya. Cewek ini langsung ditarik, dan di dinding rumah itu banyak foto, ada foto-foto anak cewek dan cowok. Dia masih ditarik terus sama ibu-ibu ini, dan tiap ditanya anaknya mana ibu, ini nggak dijawab sampai dia dibawa ke halaman, dan dia mulai merasa nggak bener. Dan ibu itu bilang, ini nih 2 anakku yang harus kamu jaga. Dan itu kuburan guys, jadi kedua anaknya itu sudah meninggal, dan di sebelahnya sudah disiapin kuburan kosong buat cewek itu. Dia langsung kabur tapi nggak bisa, dan akhirnya cewek ini jadi korban guys. Kakek-kakek ini nih suka banget koleksi barang-barang antik kayak buku-buku Gucci, terutama lukisan. Dia suka banget. Nah, dia pengen nambah koleksinya. Kemudian dia mencari di tempat orang jualan. Tiba-tiba ada pria yang jual lukisan wajah cewek ini. Lukisannya tuh terlihat nyata sekali guys, kayak wajah orang beneran. Dan anehnya penjualnya bilang, sudah silahkan bawa saja, tidak usah dibayar. Ya udah, kakeknya seneng kan. Lukisannya tadi dibawa pulang, terus dia pajang di kamarnya. Kakek ini mulai merasa aneh nih. Sepertinya gambar cewek tadi di lukisan itu jadi ada tangannya, padahal yakin tidak ada. Tapi kakek ini berusaha tenang. Dia pikir nggak mungkin lah lukisannya berubah, pasti tangannya udah ada dari awal. Tapi guys, sebenarnya kan tadi nggak ada tangannya, dan benar jari lukisan ini hidup. Tangannya keluar dari lukisan itu dan narik si kakek ini. Si kakek terjebak di dalam lukisan itu selamanya guys. 3 anak ini lagi mau nginep bareng nih, dan mereka iseng nyoba permainan Ouija, kayak manggil jelangkung gitu kalau di Indonesia. Awalnya mereka berani karena mereka rame-rame dan tidak mungkin gerak. Ternyata gerak beneran guys, dan mereka mulai panik. Terus cewek yang baju pink ini malah bilang, ya kayaknya ada sesuatu deh di kaca berwarna hijau. Dan dari permainan itu ketahuan nih kalau ada arwah yang hadir. Seorang bapak-bapak katanya dia terkubur di bawah rumah itu. Mereka makin ketakutan dan dinyatakan arwah itu punya permintaan. Apa katanya? Dia minta tolong dinyanyiin lagu selamat ulang tahun untuk anaknya. Anaknya juga udah meninggal, tapi besok tanggal ulang tahunnya. Arwahnya diminta dinyanyiin jam 6 pagi. Anak-anak ini panik karena kebiasaan bangun siang. Terus mereka berhasil menyelesaikan permainan itu, tapi mereka ketakutan dan akhirnya bubar, gak jadi nginep. Dan mereka diminta nyanyi lagu selamat ulang tahun kan. Tapi anak ini telat bangun, dia baru bangun jam 7. Dia langsung buru-buru nyanyi, dan untungnya gak terjadi apa-apa sih setelahnya.